terdapat di dalam 29 surah yang dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah, dan 14 huruf hijaiyah tersebut membuka atau mengawali surah-surah tersebut, yaitu dalam surah Al-Baqarah terdapat Alif Lam Mim, Al-Imran Alif Lam Mim, Al-A'raf Alif Lam Mim Shad, Yunus Alif Lam Ra, Hud Alif Lam Ra, Yusuf Alif Lam Ra, Ar-Ra'd Alif Lam Ra, dan Ibrahim Alif Lam Ra. Dan dalam surah-surah lain juga ditemukan, yaitu dalam surah Al-Hijr juga Alif Lam Ra, dan dalam surah Maryam Kaf Ha Ya Ain Shad, dalam surah Taha, dalam surah Asy-Syu'ara Tasin Mim, dan dalam surah An-Naml Tasin, dalam surah Al-Qasas Tasin Mim, dalam surah Al-Ankabut Alif Lam Mim, dalam surah Rum Alif Lam Mim, dalam surah Luqman Alif Lam Mim, dan surah As-Sajdah Alif Lam Mim, dalam surah Yasin, dalam surah Shad, dalam surah Ghafir Hamim, dalam surah Fussilat Hamim, dalam surah Syura Hamim, dalam surah Zuhruf Hamim, dalam surah Dukhan Hamim, dalam surah Jasiyah Hamim, dalam surah Al-Qaf Hamim, dalam surah Qaf, dalam surah Al-Qalam Nun. 14 huruf hijaiyah yang dimaksud ialah alif, ha, ra, sin, dad, ta, ghain, ain, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, ya. Jadi ke-14 huruf hijaiyah tersebut mengawali dan membuka pembukaan surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Dan yang ketiga adalah pembukaan surah dengan an-nida atau panggilan seruan. Ini juga terbagi ke dalam 3 bagian. Pembukaan surah dengan an-nida atau panggilan atau seruan yang dikhususkan kepada Nabi, dan yang kedua yang dikhususkan kepada orang-orang beriman, dan yang ketiga dikhususkan kepada manusia. Dan yang pertama ialah pembukaan surah an-nida, panggilan seruan yang dikhususkan kepada Nabi. Ini terdapat dalam surah Al-Muzammil, yaitu ya Al-Muzammil, hai orang-orang yang berselembut, yaitu dikhususkan kepada Muhammad SAW. Dan juga ditemukan dalam surah Al-Ahzab, ya Nabi ittaqillaha wa la tuti'il kafirin, dan surah Tahrim, ya Nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak, ila akhir. Ini itu di dalam surah Tahrim, dan di dalam surah At-Talaq, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtum nisaa, ila akhir ayat. Yang kedua, pembukaan surah dengan an-nida, panggilan atau seruan yang dikhususkan kepada, yang ditujukan kepada orang-orang beriman, terdapat dalam surah Al-Maidah, yaitu ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, ila akhir ayat. Dan ditemukan juga di dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Dan yang terakhir ialah pembukaan surah dengan an-nida, panggilan atau seruan yang ditujukan kepada manusia. Ini kita temukan di dalam surah An-Nisa ayat 1, ya ayuhan nas taqu rabbakum khalaqakum, ila akhir ayat. Dan juga ditemukan dalam surah Al-Hajj ayat 1, ya ayuhan nas taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sementara yang keempat adalah pembukaan surah dengan kalimat-kalimat berita atau pernyataan, dikenal dengan al-jumlah al-khabariyah. Dan pembukaan surah yang keempat ini juga terbagi dalam bagian, yaitu dengan pembukaan dengan jumlah ismiyah, yaitu contohnya ya kita temukan dalam surah At-Taubah yang pertama, bara'atu minallahi wa rasulih. Dan temukan juga dalam surah An-Nur, suratun anzalnaha wa qara'naha ila akhir ayat. Dan kita temukan juga dalam surah Az-Zumar, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Dan kita temukan juga dalam surah-surah yang lain seperti surah Ar-Rahman, Al-Haqqa, An-Nuh, Al-Qadar, Al-Qariyah, dan Al-Kautsar. Sementara yang kedua ialah pembukaan surah dengan kalimat cerita atau pernyataan dengan jumlah fikriyah. Ini ditemukan dalam surah Al-Anfal, itu yas'alunaka 'anil anfal ila akhir ayat. Dan ditemukan juga dalam surah An-Nahl, atamrullahi fala tasta'jilu ila akhir ayat. Dan Al-Mujadilah, pada sami'allahu qawlan lati tujadiluk ila akhir ayat. Dan selain itu juga masih kita temukan dalam surah-surah Al-Mu'min, Al-Qamar, Al-Ma'arij, Qiyamah, Al-Balad, Abasa, Al-Bainah, dan At-Takatsur. Yang kelima, pembukaan surah yang dimulai dengan Al-Qasam. Pembukaan surah ini juga terbagi ke dalam tiga bagian. Yang pertama ialah pembukaan surah dengan sumpah Allah pada benda-benda angkasa. Pembukaan surah sumpah Allah pada benda-benda di bawah.
dan pembukaan surah pada sumpah Allah, bukan surah dengan sumpah Allah terhadap waktu. Yang pertama ialah sumpah Allah pada benda-benda angkasa. Kita temukan dalam surah Sofat ayat pertama, Sofat demi rombongan yang bersaf-saf, maksudnya demi rombongan malaikat yang bersaf-saf beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain ayat itu kita temukan juga dalam surah An-Najm, yaitu An-Najmi idza hawa, Al-Mursalat wal Mursalat urban, dan ditemukan juga dalam surah yang lain yaitu surah An-Naziat, Al-Buruj, Al-Tariq, Al-Fajr, dan Asy-Syams. Sementara pembukaan surah yang dimulai dengan sumpah Allah pada benda-benda di bawah, yaitu Waz-Zariyati zarwan, demi angin yang menerbangkan debu yang kuat, yang juga ditemukan dalam surah At-Tur, Wat-Tur, surah Tin, Wat-Tin waz-Zaitun, dan surah Al-Adiyat yaitu Al-Adiyat bidhaha. Dan yang terakhir ialah pembukaan surah yang dimulai dengan sumpah Allah terhadap waktu. Ini kita temukan juga di dalam surah Al-Lail, yaitu Wal-Lail idza yaghsha, demi malam apabila menutupi cahaya siang. Dan yang kedua ditemukan juga dalam surah Ad-Duha, Wad-Duha. Yang terakhir ditemukan juga dalam surah Wal-Asr, yaitu Wal-Asr, jadi masa inna insana lafi khusr, semuanya manusia berada dalam kerugian. Dan yang keenam adalah pembukaan surah yang keenam itu adalah Asy-Syarah, yaitu kejadian yang terjadi akan benar-benar terjadi, bukan tidak mungkin atau mustahil terjadi. Ini kita temukan dalam surah Al-Waqiah ayat pertama itu idza waqa'atil waqiah, apabila terjadi hari kiamat. Nah, maksudnya adalah Allah menceritakan pembuka surah itu dengan perkataan apabila terjadi hari kiamat, maksudnya adalah hari kiamat itu pasti akan terjadi dan tidak mungkin atau mustahil terjadi, tapi pasti terjadi. Itulah maksud dari Asy-Syarah. Sementara yang lain kita temukan juga dalam surah Al-Munafiqun, yaitu idza ja'akal munafiqun qalu innaka la rasulullah. Sementara yang ketujuh ialah yang tadi pembukaan surah dengan Asy-Syarah itu, selain di surah Al-Waqiah dan Al-Munafiqun, kita temukan juga dalam surah At-Takfir, Al-Infitar, Al-Insyiqaq, Al-Zalzalah, dan An-Nasr. Dan yang ke-7, pembukaan surah yang ke-7 adalah pembukaan surah yang dimulai dengan amar atau perintah. Ini kita temukan dalam surah Al-Alaq, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan ditemukan juga dalam surah Al-Jin, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Dan yang terakhir Qul ya kafirun. Dan itu juga ditemukan dalam surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Dan yang kedelapan ialah pembukaan surah dengan kata tanya atau istifham. Ini terdapat atau kita temukan dalam surah Al-Insan di ayat pertama, Allah Ta'ala insan ini mengajar dalam itu syai'an surah. Dan kita temukan dalam surah An-Naba, Al-Amr atau Sa'adun, Al-Asal, Kahadithul Basyah. Dan itu juga masih kita temukan di dalam surah Al-Insyirah, Al-Ma'un, Al-Fil. Sekarang untuk pembukaan surah yang ke-9, yaitu pembukaan surah yang menunjukkan doa, terbagi dalam dua bagian, yaitu pembukaan surah yang menunjukkan doa atau harapan yang berbentuk kata benda, yaitu ditemukan dalam surah Al-Mutaffifin, Bayyunil Mutaffifin, dan juga ditemukan dalam surah Al-Humazah, Bayyunil Humazah. Dan yang kedua ialah doa atau harapan pembukaan surah yang menunjukkan doa atau harapan yang berbentuk kata kerja. Ini kita temukan dalam surah Al-Lahab, yaitu Tabbat yada abi lahabin wa tab. Dan yang terakhir ialah pembukaan surah dengan memberi alasan, yaitu atau disebut dengan at-ta'lil. Pembukaan surah ini maksudnya adalah pembukaan dengan memberi alasan sebagaimana halnya yang digunakan dalam membuka surah Al-Quraisy, yaitu di Quraisy, karena tujuan orang-orang Quraisy dia adalah karena orang-orang Quraisy dilakukan perdagangan ke berbagai wilayah. Dan yang selanjutnya ialah bagaimana sih pendapat ulama terkait tentang wajah suar ini. Kalau ini yang pertama ialah pendapat Ibnu Abbas terkait wajah suar ini, ialah wajah suar yang
Dikata menurut Ibnu Abbas ialah sebagaimana yang dimulai dalam surah Al-Baqarah itu, yaitu alif lam mim. Menurut Ibnu Abbas, alif itu bermakna, alif lam mim itu ditafsirkan Ibnu Abbas dengan makna ana Allahu a'lam. Maksudnya ialah akulah Tuhan yang Maha Tahu. Sementara yang dimulai dengan huruf alif lam ra, akulah Tuhan yang Maha Melihat. Dan dalam huruf kaf ha ya ain sad, Ibnu Abbas berkata bahwasanya kaf yang dimaksud ialah berlambangkan karim atau pemurah, sementara hanya itu berarti hadir atau memberi petunjuk, dan ya berarti hakim atau bijaksana, ain berarti alim atau maha mengetahui, dan sad berarti shadiq yang maha benar. Sementara menurut pendapat Abu Bakar As-Siddiq ialah fawatir suwar itu merupakan bab yang punya rahasia-rahasia. Maksudnya adalah dalam kitab itu pasti ada rahasianya. Nah, dan rahasianya itu ialah fawatir suwar. Sementara Ali bin Abi Thalib pendapat bahwa fawatir suwar itu adalah kitab-kitab itu mempunyai intisari, dan intisarinya ialah fawatir aswar. Sementara Imam Sya'labi mengatakan bahwasanya fawatir suwar itu merupakan rahasia Al-Quran, dan hal yang samar cukup diimani saja, pengertian dan maknanya serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Ibnu Mas'ud menyebutkan bahwa pembukaan surah atau fawatir aswar merupakan ilmu tertutup yang mengandung rahasia terselubung yang dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Imam Ar-Razi mengemukakan bahwa fawatir aswar ialah pembukaan surah-surah Al-Quran yang dapat dimengerti maknanya, akan tetapi terkadang juga sulit untuk dimengerti maknanya. Proses mempelajari fawatir aswar ialah menurut yang penulis temukan atau pemakalah temukan, terdapat ada beberapa urgensi mempelajari fawatir aswar, yaitu yang pertama ialah mempelajari fawatir aswar itu adalah memberi perhatian kepada Nabi Muhammad SAW juga umatnya, bahwa setiap huruf, kata maupun kalimat yang ada dalam Al-Quran, khususnya dalam pembukaan surah Al-Quran, mempunyai makna dan rahasia-rahasia yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia, dan menjadikan Al-Quran sebagai hidayah atau petunjuk pembimbing dalam menjalani kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sekarang untuk urgensi yang kedua ialah supaya manusia apabila bersumpah harus dengan nama Allah, tidak boleh memakai selain nama Allah, sebab sumpah harus mengagungkan keesaan Allah, dan juga menerangkan sikap bertanggung jawab. Kalau berbicara harus jujur benar bila perlu, berani angkat sumpah untuk memperkuat ucapannya. Dan yang terakhir adalah urgensi mempelajari surah fawatir aswar, memberi peringatan atau petunjuk kepada manusia supaya menjalani hidup sesuai dengan aturan-aturannya, menjalankan perintahnya, dan menjauhi segala larangannya agar dapat menjalani kehidupan dengan selamat, bahagia di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari pembahasan kali ini, yaitu fawatir aswar ialah simpul yang dapat diambil ialah bahwasanya fawatir aswar dimaknai secara mendalam ialah sesuatu ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk huruf, kata atau kalimat yang ada pada permulaan surah Al-Quran. Fawatir aswar itu memiliki 10 macam karakteristik, diantaranya ialah pembukaan surah dengan pujian, pembukaan surah dengan huruf-huruf hijayah, pembukaan surah dengan panggilan atau seruan, pembukaan surah dengan kalimat berita atau pernyataan. Yang kelima ya, pembukaan surah dengan sumpah. Dan yang keenam adalah pembukaan surah dengan syarat, dan pembukaan surah yang menentukan perintah. Dan yang kedelapan adalah pembukaan surah dengan kata tanya. Dan yang kesembilan adalah pembukaan surah yang menunjukkan dengan doa. Dan yang terakhir adalah pembukaan surah dengan memberi alasan. Dan fawatir aswar adalah ada dua pendapat yang kuat terkait dengan fawatir aswar ini ya. Ada yang mengatakan bahwa fawatir aswar itu hanya bisa dimaknai dan diketahui oleh Allah saja, baik itu makna dan rahasianya. Sementara yang pendapat yang kedua mengatakan bahwa manusia dapat memahaminya karena Al-Quran itu adalah kitab Quran, petunjuk kepada manusia untuk mengetahui makna dan rahasia-rahasia dalam Al-Quran. Mungkin pemaparan dari pemakalah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kepada kawan-kawan yang ingin bertanya atau memberi masukan atau kritiknya, saya persilahkan. Ustaz, di mana bisa di stop screen dulu?
Baik, mari kita diskusikan tentang Fawati Aswar ini. Silakan kalau ada yang ingin memberikan tanggapan. Ya, kami persilakan. Ataupun ada hal-hal yang perlu dielaborasi lebih jauh, silakan. Baik, para Mas Ustaz Sandi, kami persilakan. Bismillah. Ini terkait ini ya, Pak Fawati Aswar, terkait ini hanya sekedar tambahan saja. Ini dari saya baca dari bukunya apa, Sebelum kita lebih lanjut membahas ini, perlu sedikit kita diskusikan. Apakah Fawati Aswar ini bagian dari ayat mutasyabihat atau ayat muhkamat? Karena ayat mutasyabihat itu bukan hanya sebatas persoalan-persoalan masa depan ataupun hari kemudian, ya. Tetapi banyak juga hal-hal yang berkaitan dengan masalah teologis, ya, masalah ketuhanan. Ini apakah Fawati Aswar, umpamanya tadi itu, ya, huruful muqatta'ah di awal-awal surah itu bagian dari ayat mutasyabihat atau ayat muhkamat? Silakan di ini dulu untuk pemakalah mungkin, ya, Ibnu Siregar terlebih dahulu itu untuk apa? Untuk menanggapi hal itu dulu. Sejauh penyelidikan pemakar Ustaz terkait dengan Fawati Aswar itu, menurut beberapa ulama khususnya Imam As-Suyuti mengatakan bahwa huruf muqatta'ah itu bagian dari ayat-ayat mutasyabih. Di saya kurang begitu jelas suaranya, kurang begitu terdengar. Halo, Jelas. ini udah Ustaz? Ya, silakan. Silakan Ustaz. Di saya volume sih kecil, nggak tahu dengan teman-teman yang lain apa terdengar dengan jelas. Kawan-kawan yang lain apakah terdengar jelas suara saya? jelas ya. Oke, silakan. Baik. Sejauh penyelidikan pemakaran Ustaz, apakah huruf muqatta'ah yang berada di awal-awal pembukaan surah itu termasuk mutasyabih atau muhkam? Pemakaran menemukan ulama mengatakan dalam penyelidikan pemakaran itu merupakan bagian dari ayat-ayat mutasyabih Ustaz. Jadi dia tidak masuk ke dalam ayat muhkam, bukan, tapi dia masuk ke dalam ayat-ayat mutasyabih yang mungkin sulit mungkin ya ada kemungkinan untuk bisa dipahami, tetapi akan sulit juga untuk memahaminya gitu, karena akal manusia itu kan terbatas untuk menjangkau pemahaman tersebut gitu Ustaz. Yang dipahami itu ayat mutasyabihat itu apa? Pengertian atau secara definitif? Bentar Ustaz ya, saya lihat terakhir. Iya. Ada mutasyabih. Yang saya tahu sih Ustaz, selama ini apa ayat-ayat mutasyabih ialah ayat-ayat yang tidak diketahui maknanya, namun ada kemungkinan untuk diketahui gitu Ustaz, dari karena keterbatasan akal manusia gitu. Itu kira-kira atau ada teorinya itu? Siregar itu. Analisis saya mungkin Ustaz. Analisis mungkin Ustaz. Analisis, oke, analisis. Kalau menganalisis kan dari teori baru dianalisis. Ini yang dianalisis. Mungkin Ana bisa menjawab masalah ini. Ya, silakan Sajino. Silakan Ustaz. Ini Al-Imam Zakaria Al-Ansari dalam kitab beliau Ghayatul Usul, beliau menyebutkan wal muhkamu min al-lafzi al-muttadhih al-ma'na.
Jadi ayat muhkam, lafaz yang muhkam adalah lafaz yang maknanya zahir, baik itu lafaz nas ataupun lafaz zahir. Kemudian wal mutasyabih ghairuhu. Jadi mutasyabih artinya lafaz yang maknanya tidak jelas. Mungkin itu doang kalau sekedar definisinya. Ya, makna atau mana yang tidak jelas tadi. Nah, mana yang tidak jelas itu bisa dipahami atau tidak oleh manusia, kan begitu. Sehingga muncullah dua ulama, ada ulama khalaf, ada ulama salaf, ya, yang masing-masing itu memiliki pendapat, yang masing-masing itu memiliki sebuah aliran untuk memahami atau tidak memahami, ya. Karena segala sesuatu ayat yang tadi dikatakan itu, ya, mutasyabih itu persoalan itu bukan ditafsir tetapi adalah ditakwil. Maka apakah itu bisa ditakwil atau tidak, ya. Huruful muqatta'ah seperti alif lam mim, toha, yasin gitu. Itu bisa ditakwil atau tidak. Kalau ditafsirkan ya tidak mungkin untuk ditafsirkan, tetapi ketika itu akan ditawilkan memungkinkan. Maka pertanyaannya itu, bagaimana itu boleh atau tidak mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat tersebut? Jadi mutasyabihat itu ada juga dipahami itu sebagai ayat-ayat antropois, ya, ayat-ayat yang menyerupai jisim manusia, seperti yadullah fawqa aydihim, ya. Tangan Allah, tangan diartikan itu adalah tangan. Maka ini larinya itu menjadi sebuah pembahasan teologis, ya. Apakah itu hal-hal yang demikian itu bisa ditafsirkan, bisa ditakwilkan, karena akan berbenturan dengan firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Nah, disinilah muncul kemudian khalaf, ulama khalaf, aliran khalaf dan aliran salaf. Itu secara spesifik. Sekarang secara umum ini masalah fawatis suar seperti yang dipresentasikan tadi itu ada untuk al-madah, ya, ada litanbih, ya, dengan segala macam beragamnya. Nah, ini bagian dari ayat mutasyabihat atau bukan? Atau sebagian itu ayat mutasyabihat dan sebagian yang lain itu adalah ayat muhkamat. Jadi diidentifikasi terlebih dahulu. Saya kira yang lebih menguasai ini sebenarnya ini pemakalah, karena pemakalah sudah banyak baca gitu kan referensinya itu, sehingga bisa mengidentifikasi oh ini dikatakan itu sebagai ayat mutasyabihat. Di yang saya waktu menulis makalah ini, memang saya temukan itu pembukaan surah-surah yang dimulai dengan hukum muqatta'ah itu, baik yaitu al-taqlid dan segala jenisnya, ada dua persepsi yang berbeda, Ustaz. Maksudnya berbeda pendapat gitu. Ada yang mengatakan memang itu hukum muqatta'ah itu hanya Allah saja yang mengetahui maknanya gitu, dan dari itu diutuskan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi ada ulama lain berpendapat, cuma saya lupa namanya, dia mengatakan bahwa itu bisa dipahami seperti yang ditafsirkan Ibnu Mas'ud tadi yang saya jelaskan, bisa dipahami maknanya, karena Al-Quran kan turun sebagai, alasannya karena Al-Quran itu turun sebagai hudan gitu, petunjuk. Maksud petunjuk itu ya untuk mengetahui apa isi dan rahasia dan makna-makna yang terkandung dalam huruf seperti al-muqatta'ah dan lain segala gitu, Ustaz. Itu mungkin dari pendapat saya. Mungkin kalau ada dari teman-teman yang lain ingin membantu untuk melengkapi atau menyempurnakan pendapat saya persilakan kepada kawan-kawan yang lain. Tadi itu statementnya Fahim Ar-Razi yang kedua tadi yang disebut. Iya, oh ya betul-betul, iya Mas, betul. Baik, silakan. Itu sudah kita wacanakan untuk hal-hal yang perlu kita diskusikan dalam kesempatan ini. Baik, silakan.
Baik, kepada kawan-kawan yang lain. Mas Andi tadi, Mas Andi. Nah, Mas Andi, yuk. Mas Andi duluan yuk. Ya, silakan Ustaz Amir Ma'ruf. Ya, Ustaz Amir silakan. Ya. Tadi Mas Andi Ustaz yang terlebih dahulu. Oh, Mas Andi. Ya, Ustaz. Tadi Mas Andi. Ya, ini saya terima kasih makalah. Jadi terkait dengan yang tadi ya huruf muqatta'ah ini, Imam Asy'uti menyebutkan bisa juga apakah memang ya tawil atau tafsir ya, cuma menjelaskan bahwa dalam huruf-huruf itu bisa ada bentuk singkatan gitu kan ya. Contohnya di sini dikatakan alif lam mim. Alif lam mim berarti anallahu a'lam ya. Kemudian kalau alif lam mim shad anallahu absal ya. Itu penekan-peneknya seperti itu. Dalam artinya ini bisa baru pendekatan ya, bahwa huruf-huruf itu, dan saya pernah dengar juga bahwa ini juga yang terkait dengan huruf muqatta'ah ini, Imam Ibnu Abbas juga telah menafsirkan terkait dengan huruf-huruf muqatta'ah gitu kan. Itu memang hampir semua huruf muqatta'ah itu Imam Asy'uti menjelaskan gitu, jadi dalam menjelaskan sampai ke huruf-huruf kayak hamim ain sin qaf ya, wal ha'u wal mimu minar rahman wal ainu minal lim wasinu minal qudsi wal qafu minal qahir gitu. Sampai nurun wa nasirun, seperti itu. Jadi bentuk pendekatan saja. Berarti kalau pendekatan bukan tawil, berarti ternyata adalah penafsiran gitu kan. Itu kalau dalam kitabnya yang terkenal Imam Asy'uti ya. Tambahan dari saya ya. Terima kasih tambahannya Ustaz Andi. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan, berkomentar. Tadi Ustaz Amin atau Pak Rahmah? Rahmah? Ya, sama Ustaz tadi mengenai sebagai tanda ya di awal surat bisa berarti menjadi awal seperti dalam bukunya Ibrahim Al-Ibyari, dalam bukunya yang berjudul Pengenalan Sejarah Al-Quran, menerangkan bahwa para musafir dari kalangan tasawuf berpendapat bahwa setiap huruf tersebut merupakan pengganti kalimat yang saling berhubungan. Jadi di awal surat itu merupakan hal-hal yang saling berhubungan di dalam ayat-ayat berikutnya, seperti dalam surat Maryam, di mana merupakan singkatan karim yang berarti penyantun, ha yang berasal dari hadin yang berarti penuntun, ya berasal dari kata hakim, ain berasal dari kata alim, sad berasal dari kata sadik yang berarti tidak berdusta. Jadi saling penguatannya apakah ini penafsiran atau memang mentakwilkan. Saya ingin menambahkan dari Bu Rahma tadi. Kan ada pertanyaan, kira-kira ada tidak corak awal, misalkan corak di awal itu adalah sumpah qasam gitu. Apakah qasam itu punya corak tersendiri dalam ayat itu, atau yang lain itu punya corak tersendiri? Misalkan saya itu teringat dari ilmu balaghah gitu ya. Ketika kita langsung memberikan pernyataan, artinya kita tahu bahwa orang yang sebagai objek kita, sebagai lawan bicara itu sudah percaya ke kita gitu ya. Misalnya saya bilang di sana macet, nah karena dia tahu saya orang sini gitu, oke, dia harus percaya gitu. Tapi orang-orang yang nggak percaya, saya perlu melakukan dulu dengan qasam. Beneran deh di sana tuh macet kayak gitu kan, baru dia percaya. Atau di konteks lain, saya perlu dengan bukti dulu, dengan misalnya dengan sebab tadi yang terakhir dia. Di sana ini loh BHP nih, ini traffic jam di sana merah gitu kan, baru dia percaya. Nah, apakah kira-kira nanti pembantu suara ini dengan macam-macam versinya 10 tadi ya, itu ada nggak corak-corak terkhusus kepada setiap ini tawatir setiap hati? Ada nggak kira-kira masih dengan itu? Misalkan yang kebanyakan corak yang dari yang diawali dengan kosan itu kebanyakan khobariyah misalnya seperti itu, atau yang syarat itu apa nanti gitu. Ada nggak kira-kira? Oh,
itu saya menyusun makalah ini Mas Unggul, saya tidak terlalu memang mendalami seperti yang Mas Unggul sebutkan tadi. Saya terlalu fokus mungkin ya ke teman-teman dari saya tidak mendalami di dalam gitu, apakah sholat setiap macam-macam fawat itu ada gitu, ada macam-macamnya lagi. Cuma saya mungkin karena mungkin bisa dikatakan mungkin tidak berkurang serius kali ya dalam makalah ini, sehingga tidak terlalu mendalami setiap materi yang saya bahas gitu. Jadi saya karena terlalu fokus ke 10 materi itu, mungkin saya tidak menemukan Mas Unggul apakah itu mempunyai kurang atau tidak. Mungkin kalau ada teman-teman yang lain ingin membantu atau telah menemukan ada corak di dalam pembukaan fawat sesuai ini, mungkin bisa membantu kawan-kawan yang lain. Silakan kalau teman-teman yang ingin membantu untuk memperjelas. Ya, kami silakan kepada kawan-kawan yang ingin membantu terkait corak. Ya, baik, Mas Andi. Ya, sebenarnya kalau saya tambahkan ya, menurut kebenar ya, sehingga saya preferensi dari yang membimbingkan Al-Quran ya, karangan PJ Yasin disebutkan hikmah dari fawat Yusuf itu pertama satu mujizat, gitu. Ini bentuk mujizat. Yang kedua adalah untuk menyedot tadi perhatian kufar kan terhadap teks ini kandungan Al-Quran, supaya ada perhatian. Kok ada alif lam mim ha mim, itu kan untuk menyedot perhatian saja gitu, untuk supaya ada perhatian terhadap Al-Quran, gitu, bahwasanya berbeda dengan perkataan orang Arab biasa gitu. Itu kalau kenapa misalnya setiap surat pembukaannya beda-beda, mungkin dari segi asbabun nuzulnya juga ataupun kitabnya juga pasti ada beda ya. Itu kenapa misalnya setiap redaksi di awal-awal surah kan beda-beda. Ada yang tadi yang sebutkan, ada yang bentuknya qasam, ada yang bentuknya huruf muqatta'ah ya tadi. Salah satunya hikmahnya itu untuk menyedot perhatian kaum kufar gitu. Soalnya kalau misalkan kita lihat di surat Al-Asr itu ya, ini masa berjalannya masa itu kan sebuah kepastian ya. Terus dilanjutkan dengan sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, ya kan ya. Itu juga sebuah kepastian dengan berjalannya itu, tapi ada kecuali yang ini gitu kan. Berarti selain itu pasti rugi tuh kan gitu ya. Ada sebuah kepastian di situ. Jadi saya melihat setiap fawati itu pasti nanti ada hubungan dengan konteks ayatnya itu apa gitu ya. Nah, kira-kira dalam setiap fawati tadi bermacam-macam itu ada ketemu nggak corak-coraknya? Ya, makanya kan di sini hubungannya dengan teori munasabah hanya sekedar dari fawati usfar doang, tapi kita juga harus berhubungan dengan ilmu munasabatul ayat. Makanya pengarang dalam kitab munasabatul ayat itu lupa lagi, itu seperti ini, bahwasanya ayat Al-Quran itu rangkaian mutiara, rantai mutiara yang ini, yang tidak ada ininya, tidak ada ujungnya, tidak ada awalnya gitu, saling berhubungan gitu. Itu kalau kita jadi tidak sepihak, misalnya awal surat saja harus hubungan dengan munasabatul lain seperti itu. Kalau menurut saya Mas, memang kita tidak bisa menggali satu pandangan saja ya Mas. Tidak mungkin dari saya. Sudah terjawab Pak Tobus? Itu pertanyaan bersama sepertinya, kita jawabnya sendiri. Kalau memang makan atau berkomentar Ustaz. Dalam kaitan dengan masalah fatisuar itu kan beragam ya. Ada yang dengan qasam tadi seperti yang disampaikan, ada itu yang tanbih dan lain sebagainya. Maka di dalam forum ini atau di dalam kesempatan ini kita harus fokuskan apa yang akan kita fokuskan dari fawatus suar. Kalau tadi yang disampaikan oleh Mas Unggul itu tentang qasam, nanti kan ada ini tersendiri ya,
ada pembahasan tersendiri secara mendalam. Begitu pula kalau dilihat dari munasabah awal surah akhir surah juga ada pembahasan tersendiri. Ya. Tadi kita sudah mulai itu fokus atau mengarah kepada huruful muqatta'ah. Ya, huruful muqatta'ah. Ada hal yang menarik tadi. Ya. Ketika itu dikatakan tafsir, kemudian Ibnu Abbas ya menjelaskan itu tentang tafsir alif lam mim. Ibnu Abbas kan tafsirnya itu kan tafsir bil ma'thur. Artinya itu ketika menafsirkan ayat Al-Qur'an itu selalu menukil, ya, sama dengan At-Tabari menukil riwayat-riwayat hadis Rasulullah. Apakah Rasulullah itu pernah memberikan penjelasan terhadap huruful muqatta'ah ini? Ya. Apa yang dimaksud dengan alif lam mim? Apa yang dimaksud dengan toha? Apa yang dimaksud dengan nun umpamanya, ya. Nah, itu semua itu ya perlu kita menjadikan sebuah perhatian, ya, untuk menilai apakah itu disebut dengan tafsir atau bukan, ya. Karena yang namanya tafsir itu kan ya seperti yang sudah kita sampaikan dahulu, itu kita sudah bahas, al-kashfu, yaitu mengungkap, ya, kemudian itu menjelaskan, mengurai dan seterusnya. Sementara takwil itu kan ya tahwil makna zahir ila makna batin, yaitu mengalihkan dari makna yang tampak ya, kepada makna yang lebih dalam dari itu. Kalau Syiah kan mengatakan yang berhak untuk menjelaskan itu hanyalah imam-imam mereka, itu bagi Syiah. Sekarang kembali ke baik itu yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud ataupun Ibnu Abbas, ya. Nah, ini kita menyebutnya ini sebagai tafsir atau takwil. Oke, silakan. Mungkin Ustadz Zinun sudah mendapatkan referensi baru. Ustadz Zinun. Maaf, saya tadi nggak ngidupin itu. Oke. Baik, silakan. Bu Ai atau Ustadz Zai, silakan. Kalau ingin menambahkan. Bismillah. Ini mungkin Ustaz ya mengenai fawatihus suwar atau khususnya huruf muqatta'ah. Ana sendiri di dalam satu sesi gitu ada pertemuan di perkuliahan dahulu gitu ya yang membahas ini, yaitu mengenai morfem. Jadi mengenai kalau dari penafsirannya mungkin itu tidak bisa Ana jawab ya, ini sedikit aja. Nah, di huruf-huruf tersebut kan hurufnya menyatu gitu ya, beberapa huruf. Nah, maknanya itu kan bisa seperti tadi, ada yang sudah bisa diartikan gitu ya, ada yang tidak. Nah, dari morfem ini sebetulnya kita bisa tarik mengenai rasa gitu, rasa dari huruf-huruf tersebut ketika digabungkan gitu. Kalau dari aspek linguistik gitu, jadi ada keajaiban gitu dalam penggabungan huruf-huruf tersebut dan dalam madnya juga gitu. Jadi kalau Ana sih melihat dari aspek bahasa gitu ya, yang mana pernah disampaikan di dalam perkuliahan Dr. Dayudin. Jadi huruf-huruf tersebut itu misalnya ada ulama yang tidak bisa yang tidak berani gitu ya untuk menjabarkannya, tapi kalau dari aspek bahasa itu bisa ada rasa di dalamnya gitu. Ketika dalam suatu sesi kami diperintahkan untuk merangkai huruf-huruf, ya, lalu mengucapkan juga gitu dengan tajwid. Nah, di sana ternyata ada rasa yang berbeda gitu. Jadi huruf yang kita bikin dengan huruf yang Allah sajikan itu ada rasa yang berbeda gitu. Jadi Ana pribadi melihat huruf muqatta'ah ini dari hikmah rasanya itu, rasa atau dzauk dari Al-Qur'an gitu. Jadi terdapat morfem yang saling keterkaitan di sana gitu. Itu aja mungkin Ustaz untuk huruf muqatta'ah.
Ya, itu tadi yang disampaikan oleh Ustaz Zai itu kan dari aspek kemukjizatan Al-Qur'an. Ya, kemukjizatan Al-Qur'an. Karena kalau di dalam di dalam perspektif ulumul Quran, ya, perspektif umul Quran, ya, pilihannya hanya itu tadi, ya. Pilihannya itu apakah ini takwil atau tafsir. Pada dasarnya itu, ya, kita bisa saja atau boleh saja mengatakan itu tafsir. Tetapi, ya, kita harus mempunyai argumentasi yang kuat ketika kita itu mengatakan itu adalah tafsir. Mengingat tadi juga apa yang sudah disampaikan oleh teman tadi, ya, teman kita tadi, bahwa ada ulama yang takut, ya, baik itu menakwilkan ataupun menafsirkan. Kenapa ya? Karena awalnya itu bukan awal, karena ada ayat Al-Quran yang bisa dijadikan sebagai rujukan atau sandaran. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Nah, ini tergantung ini berhentinya di mana ini, ya. Kalau wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, berarti itu tidak ada yang bisa menakwilkan ayat-ayat mutasyabihat tersebut kecuali Allah, ya. Sedangkan warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih, sedangkan orang-orang yang mendalam ilmunya, baik itu ilmu zauknya itu, ya, ilmu balaghahnya, ya, atau orang itu yang mempunyai kapasitas keilmuan tafsirnya, dan lain sebagainya, hanya mengimani itu semua. Tapi ketika ayat itu kemudian dipahami dengan menyebutnya itu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi, kalau berhenti di situ, ya, berarti ayat itu bisa ditakwilkan, ya, kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Yaquluna, mereka itu semua itu, ya, kemudian mengimani itu. Nah, ini yang saya maksud tadi itu dengan ulama khalaf dan ulama salaf, ya. Kalau ulama salaf itu, ya, yaquluna amanna bih, ya, mengimani aja. Alif lam mim itu ayat mutasyabihat atau muhkamat, nggak perlu dipertanyakan itu, ya. Alif lam mim itu benar tidak, ya, itu ana Allahu a'lam, tidak perlu dipersoalkan, tidak perlu dipertanyakan, tidak perlu diperbincangkan. Kita mengimani bahwa itu adalah firman Allah yang penuh dengan arti, penuh dengan makna. Tapi ulama salaf mengatakan itu, ya, tadi Al-Quran ini kan hudan, petunjuk. Kalau itu petunjuk, semuanya itu bisa untuk diungkap, karena tidak ada satu huruf pun dalam Al-Quran itu yang bersifat sia-sia, yang tidak bisa dijadikan sebagai hudan untuk seluruh umat manusia. Maka mereka itu kemudian, ya, mencoba untuk menakwilkan atau mentakwilkan ayat-ayat sedemikian rupa. Seperti Ibnu Abbas itu berusaha untuk memberikan petunjuk, ya, untuk memberikan sebuah pengertian bahwa ayat Al-Quran itu semuanya itu bisa dipahami dan kira itu, ya, sebuah retorika yang diberikan Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Di sisi lain, ada orang mengatakan ini sih bukan takwil, tapi ini tafsir, tapi tafsir fenomenologi, ya. Tafsir fenomenologi itu adalah sebuah penafsirkan atau menafsirkan dari fenomena-fenomena yang ada di dalam Al-Quran. Di huruf muqatta'ah itu kan fenomenologis itu, ya. Tidak, bukan kalimat, tapi itu adalah huruf. Dan sudah ada itu, siapa itu, saya lupa,
sudah mencoba untuk mengungkap itu, ya. Jadi simbol-simbol yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ini bagian dari pendapat ataupun perspektif ulumul Quran ketika melihat huruful muqatta'ah ini. Silakan kalau ada yang lain ingin memberikan sebuah tambahan ya, atau menyangkal ya, silakan aja. Kita berdiskusi untuk mendapatkan wawasan keilmuan. Baik, kami persilakan kepada Ustaz Amir Ma'ruf. Ustaz Amir Ma'ruf. Ustaz Zaki dulu tadi yang Ustaz Zaki. Halo Ustaz Zaki. Sebelumnya terima kasih. Saya terkait pembukaan surat. Sejauh perjalanan hidup saya masih menganut paham bahwa pembukaan surat ini tidak perlu dipersoalkan. Ini yang saya dengar dari guru saya dulu di TPA. Dan kita cukup membaca, ya tidak perlu mempersoalkan itu karena hanya Allah itu yang tahu, itulah bahasanya. Namun sejauh saya hidup sekarang, saya masih merasa belum puas dengan jawaban. Setelah terbit itu tadi kemarin yang mungkin makanya cuma saya bacanya tadi terkait tafsir dari Ibnu Abbas itu. Saya baca berulang-ulang kali. Saya baca sambil saya makan ketoprak, nggak paham juga saya. Jadi di situ saya berpendapat begini, kalau memang ini tafsir dari Ibnu Abbas ini kan ketemu dengan Nabi. Di situ saya cari pendapat dalil-dalil hadis-hadis dari Nabi mengenai ini. Cuman sampai siang ini pun saya belum menemukan. Nah, pertanyaan saya di sini, kalau memang ini Ibnu Abbas menafsirkan itu tadi, apakah bisa nih kita dalam kondisi sekarang ini, tentunya dalam kebaikan kita juga menafsirkan awal surat tadi. Kalau mungkin pertanyaannya ini dari anak-anak TPA, mungkin adik-adik generasi kita yang bertanya tentang ini, juga kita katakan ini kita imani saja, kita baca, tidak perlu dipersoalkan, mungkin mereka akan ikut kita. Akan tetapi kalau pertanyaan ini muncul dari non-muslim, ya, ini bisa menjadi celah ketidaksempurnaan agama kita. Sedangkan agama kita ini adalah penyempurna agama-agama sempurna. Nah, disitu saya mau bertanya ini. Mudah-mudahan saya dapat jawaban yang memuaskan. Bisa nggak kita menjawab ya, selama kita tidak melenceng atau merendahkan atau menentang agama atau isi Al-Quran itu, bisa nggak kita memberikan, kalau mereka tanya, oh sesuai dengan yang dikatakan Ibnu Abbas tadi, atau mungkin kita cari kata yang baik menurut kita untuk disampaikan kepada mereka. Itu saja, terima kasih. Silakan, siapa yang ingin menanggapi? Baik, atau ya silakan. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tambahan atau mungkin nanti bentuk bahan diskusi kita semua. Kalau kita ingin merujuk tentang makna dari huruful muqatta'ah itu sesungguhnya sudah banyak karangan-karangan ulama yang membahas tentang huruf-huruf misterius ya di Fawatifus Suwar. Tadi Ustaz tadi sudah memberikan Al-Isqan juga ya, Muhammad Suyuti sudah mereview. Tapi perlu kita mungkin tadi persepsi kita harus sama dulu seperti yang disampaikan Ustaz Zaki tadi, karena memang ada dua pendapat dalam hal ini sesuai dengan tadi ayat yang dikutip oleh guru kita. Yang pertama, orientasi yang memandang bahwa huruf muqatta'ah itu merupakan rahasia Allah yang boleh kita sering dapatkan dalam literatur tafsir. Itu biasanya diakhiri dengan kata wallahu a'lam. Kalau sudah diakhiri dengan wallahu a'lam, ya sudah selesai, ya, nggak usah dibahas lagi. Itu yang pertama, yang memang orientasinya bahwa huruf muqatta'ah itu adalah hanya Allah yang tahu gitu. Kemudian yang kedua, dalam huruf muqatta'ah ini yang menarik menurut saya,
yaitu orientasi yang berpandangan bahwa Allah itu mensifati Al-Quran itu kan dengan tibyanan likulli syai' gitu ya, menjelaskan terhadap hal apapun gitu. Nah inilah yang kemudian putus tidak Ya. Nah, dengan kayaknya. ya. Lempar. Lempar. والراسخون في العلم يقولون آمنا به. sudah masuk ke kedua yang kemudian likulli syai' kemudian menjadi motivasi bagi para mufasir yang mungkin menggunakan ayat yang tadi wawunya itu adalah wawu atof gitu kan, warasikhuna itu adalah wawu atof bukan mubtada, jadinya boleh kemudian diterjemahkan ataupun ditafsirkan ayat-ayat yang mutasyabihat itu yang tadi yang kemudian dikutip oleh Pak dosen. Nah kemudian saya melihat beberapa peneliti yang menafsirkan ataupun menjelaskan ya tentang huruf muqatta'ah ini, salah satunya adalah tasyad. Ya, aktif walaupun ini juga bukan solusi untuk mengungkap makna sebenarnya, tapi paling tidak penelitian ini kemudian memberikan makna kepada kita salah satu kemujizatan Al-Quran. Beliau mengatakan bahwa surah-surah yang kemudian dimulai oleh huruf muqatta'ah itu kecenderungan jumlah huruf yang disebut ketika awal surat itu lebih banyak. Seperti contoh misalnya ya, dimulai oleh huruf muqatta'ahnya alif lam mim, 3 huruf itu. Nah, setelah diteliti, ternyata huruf alif yang ada pada surah Al-Baqarah itu ada 4.500 sekian. Kemudian huruf lamnya ada 3.200 sekian, dan huruf mimnya juga ada 2.000 sekian. Yang jumlah ini kemudian lebih banyak dibandingkan dengan huruf-huruf yang lain yang tidak disebut oleh Fawatihus Suwar al-Muqatta'ah. Begitupun dalam surat-surat yang lain yang dimulai oleh huruful muqatta'ah. Nah ini saya pikir walaupun tidak membuka tabir apa maknanya, tapi memberikan penjelasan kepada kita, pendekatan kepada kita. Ternyata ada sebuah kemukjizatan yang kemudian diungkap lewat huruf Al-Quran yang menjadi Fawatihus Suwar al-Muqatta'ah itu, huruf muqatta'ah itu yang terdapat pada surat-surat itu kemudian jumlahnya ternyata lebih banyak disebutkan Al-Quran. Nah kemudian diantaranya adalah yang saya lihat bintu Sodi, perempuan kalau nggak salah, surah perempuan yang kemudian mengatakan bahwa perbedaan penafsiran dalam respon huruf-huruf misterius ataupun muqatta'ah itu yang terjadi dalam 29 surah dalam pembukaan Al-Quran. Nah beliau melihat bahwa ada sisi kemukjizatan dalam pembukaan ayat-ayat yang dimulai oleh huruful muqatta'ah itu
ayat-ayat berikutnya memang ada kemukjizatan yang ada di dalam surat itu. Contohnya seperti dalam surah Maryam, ya, surah Maryam itu kan dimulai oleh huruful muqatta'ah. Dalam ayat 41, ayat 52, 54 dan ayat 56 itu terdapat kemukjizatan Al-Qur'an yang di dalamnya itu disebutkan hal-hal yang berupa mukjizat. Saya pikir ini adalah sisi lain yang mungkin tidak kita bisa dapatkan dalam kitab-kitab yang menjadi rujukan. Salah satunya kalau Al-Itqan saya kira sudah sangat familiar sekali, ataupun kitab-kitab yang lain. Dan menanggapi tentang apa yang disampaikan oleh Ustadz Zaki, ya, Ustadz Zaki tadi saya juga sebenarnya agak masuk ke arah situ, karena ada sesungguhnya yang harus kita persiapkan argumen itu kalau berhadapan dengan orientalis, orang-orang yang mengkaji, orang-orang muslim yang kemudian mengkaji Al-Quran, yang kemudian dia akan mempertanyakan tentang kemukjizatan Al-Quran. Ya, mereka salah satunya juga meneliti, justru mereka lebih berani sebenarnya, sarjana-sarjana non-muslim itu lebih berani kemudian mereka menafsirkan Fawatihus Suwar Al-Muqatta'ah ini, ya, karena mereka lebih bebas mungkin, ya. Kalau kita kan ada kaidah-kaidah, kemudian ada sisi yang mungkin tidak boleh kemudian kita lewati. Tapi orang-orang muslim yang mereka meneliti Al-Quran, ya, orang-orang orientalis, ya, salah satunya mereka berbicara juga tentang muqatta'ah, ya. Salah satunya adalah orientalis yang mereka membuat satu buku yang terang-terangan mereka bahwa huruf muqatta'ah ini mengatakan huruf misterius. Jadi orang orientalis sendiri mengakui bahwa kemukjizatan dalam Fawatihus Suwar Al-Muqatta'ah itu mereka katakan ini adalah huruf misterius, mereka katakan seperti itu. Nah, apa yang kemudian mereka jelaskan tentang hal itu, diantaranya adalah, ini agak silakan ya, kemudian nanti kita tanggapi. Ada yang mengatakan bahwa menurut orang-orang orientalis, Fawatihus Suwar yang menggunakan huruf muqatta'ah itu mengandung tentang singkatan dari nama-nama orang yang sebelumnya telah mengumpulkan dan menghafalkan Al-Quran. Salah satu contoh misalnya dalam Hawamim, gitu kan. Hawamim itu huruf muqatta'ah, ha-mim dan seterusnya. Mereka kemudian memberikan gambaran tentang misalnya dalam huruf shod, ya, huruf shod misalnya mereka menggunakan singkatan untuk Hafsah, istri Rasulullah. Kemudian untuk kaf mereka berikan inisial kaf ini untuk Abu Bakar, mungkin diambil dari kafnya walaupun bukan huruf awal, bukan huruf ujung, ya, silakan aja. Kemudian nun itu untuk Utsman. Ini orang-orang orientalis yang memberikan penafsiran tentang huruf-huruf muqatta'ah ini. Jadi kalaupun mereka menanyakan tentang hal itu dan segala macam, memang tidak ada jawaban yang pasti. Kemudian justru malah tadi yang disinggung oleh Ustadz Sandi, bahwa kemisteriusan Fawatihus Suwar ini adalah salah satu ijaz Al-Quran, sebuah mujizat Al-Quran yang memang tidak bisa terpecahkan. Walaupun ada satu yang mungkin saya juga nggak setuju, ya, bahwa ada yang mengatakan bahwa ini perlu saya sampaikan, walaupun mungkin saya juga tidak begitu percaya tentang apa yang dia katakan. Mungkin nanti bisa dicek di Google, ya, namanya Irfan Syahid. Dia mengatakan bahwa Fawatihus Suwar itu ketika dia dibacakan boleh tidak sama dengan dalam ayat yang lain, yaitu dia mengatakan bahwa itu ketidaksempurnaan penerimaan ayat oleh Nabi Muhammad. Wah, ini betul berani sekali dia ngomong seperti itu. Tapi dia juga berdasar bahwa ada beberapa argumen yang dia katakan. Artinya saat itu kan misalnya dalam satu surah Al-Mudaththir ataupun dalam Al-Alaq gitu kan, dikatakan bahwa Rasulullah ketika mendengar ayat itu menggigil sampai beliau minta selimut kepada Ibunda Khadijah. Ya, dengan argumen itu kemudian Irfan Syahid mengatakan itulah salah satu bukti bahwa awal ayat yang dikatakan itu adalah Fawatihus Suwar ini tidak sempurna penerimaannya, karena dia menganggap bahwa penulisan Al-Quran itu
karena Al-Quran itu ditulis juga diturunkan bila harfin itu adalah editorial yang ditulis oleh Mazhab Utsmani menurut dia. Ini kalau dia itu Arab, ini boleh apa enggak gitu. Kalau kita jawab pribadi maksudnya sesuai dengan keadaan mungkin, atau intinya jawaban yang membuat mereka tidak menghina merendahkan kita. Ya, pada prinsipnya ya, ketika itu muncul pertanyaan dari non-muslim ya, tentunya yang non-muslim yang bertanya itu adalah dari kelompok intelektual ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Amir tadi bahwa mereka itu justru lebih berani dan banyak memperkenalkan itu metode-metode di dalam memahami Al-Quran, seperti perspektif hermeneutik, kemudian linguistik, semantik. Apalagi ini kaitan dengan huruf, lebih banyak itu tinjauannya linguistik ya. Kalau kita membaca umpamanya buku Isuzu ya, Toshiko Isuzu ya, kemudian Hasan Hanafi ya, beliau itu ya sepuruk misterius, itu hanya jelasan bagi mereka ya, tidak punya kepuasan kepada mereka ya. Artinya, atau yang ingin saya sampaikan bahwa kekhawatiran yang tadi dilontarkan oleh Ustadz Zaki adalah sebuah bentuk kekhawatiran yang kemungkinan kecil itu adalah terjadi. Sebab ya, kalau yang bertanya itu non muslim tapi mereka itu dari kelompok awam, maksud dari kelompok awam itu adalah mereka yang memang kemampuan intelektualnya dalam bidang ilmu agama Islam itu minim ya, itu memang tujuannya hanyalah untuk menyudutkan. Tapi kalau itu kajiannya itu adalah akademis, tujuannya itu adalah untuk memposisikan Al-Quran benar atau tidak, mesti itu datang dari kelompok-kelompok orientalis. Dan banyak kelompok orientalis juga itu mengakui dan mengagumi itu bunyi dari ayat Al-Quran itu ya. Jadi itu tambahan dari saya sedikit ya. Persoalan itu nanti setuju atau tidak, itu adalah hak dan ilmu kotoran. Bagi saya itu boleh-boleh saja, karena itu adalah bagian dari ijtihad ya, untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang memang belum didapatkan dari para ulama-ulama salaf, hal-hal yang kita belum dapatkan di dalam turos. Kecuali kalau itu sudah kita dapatkan ya, dan kita tidak punya hak untuk itu. Tapi ketika itu belum kita dapatkan ya, maka itu menjadi sebuah kebolehan di dalam usaha untuk memberikan sebuah keyakinan, di dalam usaha untuk memberikan sebuah argumentasi untuk mengokohkan eksistensi dari Al-Quran itu sendiri ya. Karena Al-Quran itu semakin banyak dikritik akan semakin luas dan akan semakin besar kebenarannya ya. Al-Quran semakin itu disudutkan, maka akan semakin mulia Al-Quran itu.
Kenapa? Karena itu bagian dari kemujizatan Al-Quran, menandakan bahwa memang kapasitas ilmu manusia itu belum bisa menjangkau ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Kita ini ya membahas masalah ulumul Quran, ini kan hanya sebagian kecil dari ulumul Quran yang mampu untuk kita yang mampu untuk kita pelajari. Sampai baru sebatas itu, hal yang terkecil itu ya huruful muqatta'ah ini. Padahal itu masih banyak lagi hal-hal yang ada di dalam Al-Quran yang penuh dengan misteri yang perlu kita ungkap. Saya kira gitu pendapat saya, ya Ustaz Zaki. batas dan aturan, sehingga masing-masing punya tafsir sendiri. Versi si alif lam mim begini, versi si fulan begitu, versi yang lain begitu. Akhirnya sedangkan Allah mengatakan sebelum ya'lamu ta'wilahu fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Saya rasa untuk dibuka terlalu lebar juga tidak dibolehkan, kecuali memang sebagian ayat muqatta'ah ataupun huruf muqatta'ah yang ada sumbernya dari para sahabat, ya boleh kita tawakufkan ataupun boleh kita ambil yang itu saja, tidak boleh kita tambah dengan yang bebas seperti tadi. Kemudian saya rasa lebih baik diambil pendapat yang mengatakan itu ayat mutasyabihat, tidak boleh ditakwil, tidak boleh ditafsir. Malahan kebanyakan ulama tafsir juga di awal tafsirnya pasti mengatakan wallahu a'lamu bi muradihi, Allah mengetahui. Dengan jadi seluruh jomblo yang seperti sebagian kita ini ya harus disembunyikan dulu karena itu petunjuk bagi kita, itulah petunjuk bagi kita, karena justru kalau dibuka masalah seperti itu untuk orang yang belum berhak itu bukannya petunjuk, tapi bahkan menjadi jadi saya rasa dalam menyembunyikan maksud itu sebuah petunjuk juga, jangan dipaksakan untuk mengatakan Al-Quran sebagai petunjuk. Kita harus memaksakan untuk menafsirkan alif lam mim hamim dan lain sebagainya. Cuman dari saya rasa terjadi permasalahan yang lebih besar dari ini, bukan tentang kita harus menafsirkan bukan karena Al-Quran ini sebagai petunjuk, tapi sumber karena Al-Quran ini adalah bahasa Arab. Ini mungkin di sini lebih berat permasalahannya dibanding dengan masalah mengatakan Al-Quran ini sebagai petunjuk.
Soalnya apakah alif lam mim ha mim nun itu adalah bagian di bahasa Arab. Ya, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Otomatis berarti dari awal sampai akhir itu semuanya sumber bahasa Arab. Jadi permasalahan sekarang, apakah alif lam mim ha mim itu bagian dari bahasa Arab. Nah, itu mungkin kayak permasalahan di situ lebih besar dibanding permasalahan yang kita katakan Al-Quran ini sebagai petunjuk bagaimana kalau tidak diketahui makna. Kalau masalah itu saya rasa mudah jawabannya. Seperti tadi, karena untuk menjadi petunjuk sesuatu tidak seharusnya, kadang-kadang ada tempat, ada masalah yang harus disembunyikan, dan itu justru menjadi petunjuk. Mungkin itu saya tambahan. Saya ingin memberikan jawaban kepada Mas Zinon. Jadi kan tadi premis atau analogi silogisme yang diambilkan orang jomblo gitu ya. Tapi kan ada orang yang udah menikah, ya kan? Ada pemikiran gini bahwa ketika kita mengalami sebuah keterjebakan secara metodis gitu, bahwa kita tidak boleh menafsirkan ayat-ayat tadi itu, di sisi lain di luar sana orang-orang orientalis dengan seenaknya misalkan yang punya kepentingan untuk mengajukan Islam misalkan, saya semakin enak untuk mengklaim atau membuat sebuah justifikasi bahwa ini merupakan sebuah kecacatan. Ketika itu tidak kita counter gitu ya dengan sebuah analisis yang alias Quran itu tidak akan semakin kuat gitu, semakin lemah karena kita pasif gitu kan ya. Kita harus ada proaktif di situ. Proaktif di situ dalam arti karena kalau kita mengkritisi Quran, kita dijelaskan dokter, semakin kita kritisi kan semakin terungkap tuh kemujizat-mujizatannya. Maka di sisi itu boleh-boleh saja, asalkan katakanlah analisanya itu benar gitu kan. Kan memang tidak semua analisa itu berhubungan dengan hal seperti itu atau apakah tidak. Tapi ada beberapa hal itu yang mempunyai sisi di mana hal itu semakin mengokohkan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang tidak terpenting untuk memacu orang mengkajinya gitu kan ya. Jadi di sisi itu saya mungkin bertolak belakang tuh dengan Ustaz Zino. Mungkin itu. Baik ya, saya kira itu terpulang kepada individu masing-masing ya, dengan dua ya, karena memang begitulah, ada dua jalan ya, ada dua perspektif ya, ada dua pendapat yang kedua-duanya itu saya kira itu kita tidak bisa memposisikan mana yang paling benar, mana yang salah ya, atau mana yang benar, mana yang salah. Kedua-dua pintu itu adalah pintu di dalam rangka untuk mempertahankan eksistensi Al-Quran itu sendiri ya. Oleh karenanya saya lebih cenderung itu memilah ya, mengikuti Imam Al-Ghazali ya, siapa audien yang kita hadapi ya. Kalau emang itu kelompok awam ya, cukup ya, alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi, udah itu alif lam mim itu rahasia Allah dan kita nggak boleh ragu di dalam hal-hal yang demikian. Selesai untuk orang awam ya. Nah kalau untuk orang orang khawas itu kan harus ada argumen-argumen. Kalau khawas ya tentunya itu lebih sudah kepada masalah penafsiran sufistik ya. Ketika kita berpegang secara mutlak bahwa menafsirkan ataupun memahami ayat Al-Quran itu hanya mengikuti atau terbatas kepada hal-hal yang sudah disampaikan oleh Rasulullah atau para sahabat ya, maka tafsir isyari atau tafsir sufi itu bisa terpatahkan semua ya, termasuk Ibnu Ashur. Mungkin kita tidak bisa menerima tafsir Ibnu Ashur dalam penafsiran atau dalam menafsirkan ayat-ayat tertentu ya. Jadi sekali lagi inilah khazanah ilmu Al-Quran ya. Inilah khazanah Al-Quran yang memang banyak pintu bisa kita melihatnya
banyak jendela untuk menatap apa yang ada di dalam Al-Quran. Tinggal bagaimana kita itu ingin melihatnya itu dari jendela yang mana. Apa dari jendela depan, jendela belakang, samping, atau jendela atas. Yang jelas setiap jendela itu ada sinar di situ yang bisa mengantarkan seseorang itu menambah sebuah keimanan. Tadi saya katakan yang disampaikan oleh Ustaz Zaki itu tadi, kekhawatiran itu kekhawatiran yang sangat kecil untuk terjadi. Karena ketika para orientalis atau musuh-musuh Islam lah, ya quote-unquote itu, ya, musuh-musuh Islam itu berusaha untuk mempertanyakan isi Al-Quran dengan tujuan untuk menjatuhkan Al-Quran, tentunya itu dengan argumen-argumen. Dan kita berkewajiban ya untuk membela Al-Quran. Ketika itu disampaikan dengan rasio, maka kita pun harus menjawabnya itu dengan rasio. Ya. Tidak bisa ketika orang-orang di luar Islam itu bertanya itu menggunakan rasio, kita menjawab dengan doktrin-doktrin yang ada di dalam Al-Quran. Tujuan kita itu sama, adalah untuk mempertahankan eksistensi dari Al-Quran itu sendiri. Saya kira itu ya kalau dari saya. Silakan pemakalah bisa menyimpulkan mungkin apa yang kita bahas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan yang kita dapat dari pembahasan terkait dengan Fawadih Suwar ini ialah mungkin dari segi pengertian Fawadih Suwar itu ialah bahwa surat ini mempelajari tentang bentuk huruf, kata atau kalimat pada permulaan surah dalam Al-Quran. Dan terkait karakteristiknya ialah ada satu macam, yaitu seperti yang saya sebutkan tadi. Dan Fawadih Suwar sendiri terkait pendapat yang kuat terkait Fawadih Suwar itu ada dua macam, yaitu ada yang mengatakan bahwa memang bisa dipahami oleh manusia, tetapi dalam pendapat yang lain juga itu memang tidak dipahami dan hanya diberikan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang bisa saya sebutkan, Ustaz. Baik ya, saya kira ini ya pembahasan kita untuk kesempatan kali ini ya, dengan sebuah kesimpulan ya. Dari dahulu itu memang ada dua ya, ada kelompok salaf dan kelompok kholaf ya, tinggal kita bagaimana, terserah diri kita ingin mengikuti kholaf ataupun salaf. Yang kedua-duanya dua saya nyebut kelompok itu agak riskan ya, karena ini bukan kelompok ya. Jadi apa ya bahasanya itu yang lebih enak gitu ya, manhaj ya, kita gunakan istilah manhaj ya. Ada manhaj salaf, ada manhaj kholaf ya. Itu adalah sebuah pilihan bagi kita yang awam dengan hal ini ya. Tentunya semua itu kita kembalikan kepada Allah Ta'ala bisawab ya. Kita hanya bisa belajar, kita hanya bisa memahami dari apa yang sudah dipahami oleh para ulama-ulama terlebih dahulu ya. Kita berharap ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi ilmu yang kita peroleh pada sore hari ini, dan kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih ya. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.